Jika Anda berusia di atas 60 tahun, pesan ini bisa menyelamatkan hidup Anda. Stroke jarang memberikan peringatan. Satu saat Anda merasa baik-baik saja, namun tiba-tiba lidah Anda keluh, tangan tak bisa diangkat, atau keseimbangan hilang. Sebagai dokter saraf, saya telah melihat terlalu banyak lansia mengalami kerusakan otak, bukan karena kecelakaan atau kebiasaan buruk, melainkan karena sesuatu yang mereka anggap bermanfaat, vitamin. Setiap hari, jutaan lansia mengonsumsi suplemen untuk menjaga jantung, meningkatkan energi, atau memperbaiki memori. Tapi, ada fakta yang tak banyak diketahui. Beberapa vitamin umum, terutama jika dikonsumsi dalam dosis tinggi atau pada waktu yang salah, bisa diam-diam meningkatkan risiko stroke dalam semalam. Anda mungkin berpikir sedang melakukan sesuatu yang sehat, tapi otak Anda bisa jadi sedang membayar harga diam-diam. Dalam video ini, saya akan mengungkap 5 vitamin spesifik yang bisa meningkatkan risiko pendarahan otak, pembekuan darah, atau lonjakan tekanan darah mendadak, terutama di pagi hari saat otak paling rentan. Anda akan mendengar kisah nyata dari pasien saya, didukung oleh sains, dan belajar apa yang sebaiknya dikonsumsi untuk benar-benar melindungi otak Anda. Tetap ikuti saya, karena vitamin di lemari Anda mungkin lebih berbahaya daripada manfaatnya. Sebelum kita mulai, jika Anda belum berlangganan, saya sarankan untuk menekan tombol berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tak ketinggalan tips kesehatan lainnya yang dibuat khusus untuk Anda. Jika Anda menyukai video ini, ketik 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0 agar saya tahu bagaimana membuat konten yang lebih baik untuk Anda. 1. Vitamin D. Pil sinar matahari yang bisa mematikan dalam semalam. Anda mungkin pernah diberitahu bahwa vitamin D baik untuk tulang, suasana hati, dan penting seiring bertambahnya usia. Itu benar, tapi hanya sebagian cerita. Banyak lansia tak menyadari bahwa terlalu banyak vitamin D atau mengonsumsinya di waktu yang salah bisa diam-diam membawa otak ke zona bahaya, bahkan menyebabkan stroke saat tidur. Saya ingat seorang pasien, Bapak Sutrisno, 74 tahun, pensiunan TNI AL. Ia aktif, waspada, dan bangga mengelola kesehatannya. Setiap pagi, ia minum vitamin dengan disiplin militer, termasuk suplemen vitamin D dosis tinggi yang dibelinya bebas, 10.000 IU setiap hari. Lebih kuat, lebih baik, katanya sambil tersenyum. Ia yakin itu melindungi tulangnya. Yang tak ia tahu, ia sedang mempersiapkan bencana. Suatu pagi, istrinya menemukannya bingung, tak bisa berbicara jelas, dan tangan kanannya lemah. Ia mengalami stroke senyap saat malam. Saat kami periksa lab, kadar kalsiumnya sangat tinggi, pembuluh darahnya kaku, tekanan darahnya tak stabil, dan pembuluh darah di otaknya berada di bawah tekanan besar. Penyebabnya? Keracunan vitamin D. Ketika lansia mengonsumsi dosis tinggi vitamin D tanpa panduan medis, terutama sebelum tidur, kalsium menumpuk di aliran darah. Tubuh tak tahu harus berbuat apa dengan kalsium berlebih itu, sehingga menyimpannya di pembuluh darah, membuatnya kaku, sempit, dan rentan membeku. Dan tebak kemana gumpalan itu bisa pergi? Langsung ke otak. Seiring usia, pembuluh darah kita sudah kurang fleksibel. Tambahkan dehidrasi, kurang tidur, dan lonjakan kalsium di malam hari, Anda menciptakan badai sempurna untuk stroke. Yang menakutkan, tak ada peringatan. Anda tidur dengan perasaan baik-baik saja, dan pagi berikutnya lidah Anda kaku, tangan tak bergerak, atau memori hilang begitu saja. Dan jujur saja, banyak suplemen vitamin D yang dijual bebas di Indonesia hadir dalam dosis jauh lebih tinggi dari yang dibutuhkan lansia. Banyak orang mengonsumsi 5.000 hingga 10.000 IU setiap hari, berpikir lebih banyak lebih baik. Tapi penelitian menunjukkan, untuk lansia, bahkan 2.000 IU per hari bisa terlalu banyak jika Anda tak kekurangan. Biaya kesalahan itu, kemandirian Anda, kemampuan bicara, kemampuan memeluk cucu, atau bahkan nyawa Anda. Jika Anda mengonsumsi vitamin D, terutama jika juga minum kalsium atau obat jantung, sangat penting untuk memeriksa kadar darah secara rutin dan meminumnya di pagi hari, bukan malam. Jangan pernah menentukan dosis tinggi sendiri, dan jangan anggap vitamin tak bisa berbahaya, karena terkadang kebiasaan yang tampak tak berbahaya justru yang membahayakan otak Anda saat tidur. Sekarang, jika itu mengejutkan, Anda tak akan percaya apa yang terjadi saat Anda mengombinasikan pil pagi dengan vitamin sehat lain yang kebanyakan orang tak pikirkan 2 kali. Mari bicara tentang vitamin E. Jika Anda masih menonton dan merasa wawasan ini bermanfaat,
Silakan komentar dengan angka 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. Sekarang, mari lanjut ke poin kedua. 2. Vitamin E. Suplemen sehat jantung yang bisa memicu pendarahan otak. Banyak lansia mengonsumsi vitamin E, berpikir itu baik untuk jantung, kulit, dan sistem imun. Ya, dalam dosis yang tepat, itu bisa membantu. Tapi yang tak banyak diketahui, terutama mereka yang berusia di atas 65 tahun, adalah bahwa vitamin E bisa diam-diam menjadi salah satu suplemen paling berbahaya di lemari obat Anda, terutama jika Anda minum pengencer darah atau memiliki tekanan darah tinggi. Saya ingat seorang pasien, Ibu Siti Aminah, 81 tahun, pensiunan pustakawan dari Yogyakarta, cerdas dan selalu membaca. Ia minum warfarin untuk masalah katup jantung, dan semuanya terkendali. Tapi tanpa memberitahu dokter, ia menambahkan kapsul vitamin E alami yang ia lihat di majalah kesehatan, 800 IU per hari. Saya hanya ingin membantu memori dan sirkulasi, katanya. 3 minggu kemudian, ia dilarikan ke UGD dengan kebingungan. Mendadak, sakit kepala, dan muntah. Pemindaian otak menunjukkan stroke hemoragik, pendarahan di dalam otak. Penyebabnya bukan trauma atau tekanan darah tak terkontrol, melainkan kombinasi warfarin dan vitamin E dosis tinggi yang mengencerkan darahnya hingga pembuluh kecil di otak pecah. Vitamin E bertindak seperti antikoagulan alami. Jika diminum sendiri, mungkin tak bermasalah. Tapi jika dikombinasikan dengan obat seperti aspirin, Plavix, atau pengencer darah seperti Eliquis atau warfarin, itu bisa mendorong kemampuan pembekuan darah Anda ke batas berbahaya. Seiring usia, pembuluh darah jadi lebih rapuh. Satu pecah kecil, dan hidup Anda bisa berubah selamanya. Pendarahan otak tak hanya memengaruhi memori, tapi bisa merampas kemampuan bicara, berjalan, hidup mandiri, dan sering terjadi tanpa peringatan sama sekali. Anda tidur dengan baik, dan bangun di ambulans jika beruntung. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak suplemen vitamin di Indonesia mengandung vitamin E jauh lebih banyak dari yang dibutuhkan lansia. Asupan harian yang direkomendasikan untuk lansia hanya 15 mg, sekitar 22 IU, tapi kebanyakan suplemen mengandung 200, 400, bahkan 1000 IU, dan orang meminumnya setiap hari tanpa berpikir panjang. Anda mungkin menganggapnya tak berbahaya, tapi jika Anda di atas 65 tahun dan minum pengencer darah, Anda sedang berjudi dengan otak Anda setiap kali menelan pil itu. Ibu Siti selamat, tapi kini ia menggunakan alat bantu jalan dan kesulitan dengan memori jangka pendek. Ia berkata sambil menangis, "Saya hanya ingin membantu diri sendiri, saya tak tahu saya merugikan diri." Biar saya jelaskan, tak setiap vitamin aman hanya karena dijual bebas. Jika Anda minum obat, terutama yang memengaruhi jantung atau darah, Anda harus bicara dengan dokter sebelum menambah suplemen. Dan jika ini membuat Anda gugup, seharusnya memang begitu. Tapi yang lebih mengejutkan, ada vitamin saraf umum yang banyak digunakan lansia untuk energi, yang bisa diam-diam merusak otak dan keseimbangan seiring waktu. Mari bicara tentang vitamin B6. 3. Vitamin B6, penolong saraf yang bisa perlahan merampas keseimbangan dan kendali otak. Jika Anda di atas 60 tahun, kemungkinan Anda pernah diberitahu bahwa vitamin B6 membantu energi, kesehatan saraf, atau bahkan memori. Anda mungkin membacanya secara daring atau melihatnya di botol pendukung otak lansia di apotek. Tapi yang tak diperingatkan, dan yang telah saya lihat langsung di praktik saya, adalah bahwa terlalu banyak vitamin B6 bisa menyebabkan kerusakan saraf yang tak bisa dipulihkan, terutama pada lansia. Izinkan saya bercerita tentang Bapak Slamet Widodo, 76 tahun, pensiunan sopir truk dari Surabaya. Ia datang ke kantor saya mengeluh tentang mati rasa di kakinya, kesulitan menjaga keseimbangan, dan sensasi aneh di tangannya seperti ditusuk-tusuk yang tak pernah hilang. Awalnya, ia mengira itu hanya bagian dari penuaan. Lalu ia mulai jatuh. Sekali, lalu lagi di kamar mandi. Baru pada jatuhan ketiga, ia memukul kepalanya dan berakhir di UGD dengan gegar otak ringan. Saat saya meninjau obat-obatannya, sesuatu menonjol. Ia telah minum vitamin pendukung saraf dosis tinggi setiap hari selama lebih dari setahun. Labelnya mengatakan itu mendukung sirkulasi dan fungsi otak, tapi mengandung 100 mg vitamin B6 per tablet, lebih dari 6 kali tunjangan harian yang direkomendasikan. Dan lebih buruk lagi, ia minum 2 tablet sehari, berpikir itu membantu. Yang sebenarnya terjadi adalah keracunan B6 kronis.
Berbeda dengan vitamin lain yang dikeluarkan melalui urin, vitamin B6 bisa menumpuk di sistem saraf seiring waktu, merusak selubung pelindung di sekitar saraf, seperti mengelupas isolasi dari kabel. Hasilnya, mati rasa, kelemahan otot, tremor, hilangnya koordinasi, dan bahkan masalah memori. Dan yang paling menakutkan, kerusakan saraf ini bisa permanen. Banyak lansia mengacaukannya dengan penuaan, artritis, atau bahkan demensia dini, padahal mereka mungkin berjalan dengan kondisi neurotoksik senyap yang bisa dicegah, disebabkan oleh pil yang mereka anggap membantu. Bapak selamat beruntung. Kami menangkapnya cukup awal untuk menghentikan kerusakan lebih lanjut, tapi keseimbangannya tak pernah pulih sepenuhnya. Kini ia menggunakan tongkat dan membatasi mengemudi. Saya pikir saya melindungi otak saya, katanya. Saya tak sadar saya meracuninya. Inilah kebenarannya. Lansia tak boleh minum dosis tinggi B6 tanpa pengawasan medis. Batas harian yang aman untuk lansia sekitar 2 hingga 10 mg, dan itu pun tergantung pada pola makan, fungsi ginjal, dan obat lain. Tak ada yang memberitahu bahwa vitamin otak yang dijual di toko, terutama yang ditargetkan untuk lansia, sering mengandung dosis mega jauh di luar kebutuhan tubuh. Dan biaya jangka panjangnya bukan hanya jari mati rasa, tapi jatuh, tulang patah, cedera otak traumatis, atau lebih buruk, kehilangan kemandirian. Masih berpikir semua vitamin tak berbahaya? Maka Anda perlu mendengar apa yang terjadi ketika vitamin populer lain, yang mungkin Anda anggap melindungi penglihatan, mulai meningkatkan tekanan di dalam otak. Mari bicara tentang vitamin A. Jika Anda masih menonton dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih di sini. Sekarang, mari lanjut dengan poin keempat. 4. Vitamin A. Penguat penglihatan yang diam-diam meningkatkan tekanan di dalam otak. Vitamin A adalah salah satu suplemen yang terdengar tak berdosa, bahkan esensial. Kita mendengar itu baik untuk penglihatan, kekebalan, dan kulit. Tapi yang jarang dibahas, terutama dengan lansia, adalah bagaimana terlalu banyak vitamin A bisa diam-diam menumpuk di tubuh, meningkatkan tekanan di dalam tengkorak, dan dalam beberapa kasus menyebabkan darurat otak yang terasa seperti stroke. Saya tak akan pernah lupa pada Ibu Ratnasari, 79 tahun, pensiunan guru piano dari Bandung. Ia datang menemui saya setelah berminggu-minggu mengalami sakit kepala yang memburuk, penglihatan kabur, dan pusing. Awalnya, keluarganya mengira itu mungkin awal demensia. Tapi ketika ia mulai cadel dan kesulitan menjaga keseimbangan, mereka khawatir sesuatu yang lebih buruk, stroke. MRI tak menunjukkan gumpalan atau pendarahan, tapi menunjukkan tekanan intrakranial yang meningkat. Cairan tulang belakangnya tersumbat, dan pembuluh darah kecil di otaknya berada di bawah tekanan ekstrim. Itu bukan disebabkan oleh trauma atau tumor, melainkan suplemen vitamin A harian, formula kesehatan kulit dan mata yang telah ia minum dengan setia selama bertahun-tahun. Masalahnya, vitamin A larut dalam lemak, yang berarti tak keluar dari tubuh seperti vitamin C atau B. Ia menumpuk di hati, jaringan, dan seiring waktu, di otak. Lansia sangat rentan karena fungsi hati secara alami melambat seiring usia, dan banyak yang tak sadar multivitamin mereka sudah mengandung dosis harian penuh sebelum mereka menambahkan lebih banyak. Kelebihan vitamin A, terutama bentuk retinol yang ditemukan di banyak suplemen, bisa menyebabkan kondisi yang disebut pseudotumor cerebri atau tumor otak palsu. Gejalanya menyerupai stroke, sakit kepala, penglihatan kabur atau ganda, mual, pusing, dan dalam kasus parah, kehilangan penglihatan permanen atau penurunan kognitif. Ketika saya bertanya berapa banyak vitamin A yang diminum Ibu Ratna, jawabannya mengejutkan saya, hampir 10.000 IU per hari selama lebih dari 5 tahun. Tak ada dokter yang pernah memperingatkannya. Ia mengira itu hanya vitamin, tapi kini ia perlu pemeriksaan mata rutin, pemeriksaan tekanan, dan masih memulihkan keseimbangannya berbulan-bulan kemudian. Kemandiriannya terguncang, begitu pula kepercayaan dirinya. Itulah harga yang tak pernah dibicarakan. Ketakutan ketika otak dan tubuh mengkhianati Anda, semua karena sesuatu yang Anda percaya aman. Untuk lansia, batas atas yang aman sekitar 2.500 IU per hari, dan hanya jika benar-benar dibutuhkan. Apapun di atas itu, terutama jangka panjang, harus dipantau dokter dengan hati-hati. Jadi, sebelum Anda meraih pil anti penuaan atau pendukung penglihatan, tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda tahu isinya?
Apakah Anda benar-benar membutuhkannya? Dan apakah otak Anda diam-diam membayar harganya? Karena meskipun vitamin A bisa mempertajam penglihatan, itu juga bisa mengaburkan masa depan yang Anda coba lindungi. Dan jika itu membuat Anda terdiam, tunggu hingga Anda mendengar tentang vitamin yang tersembunyi di pil jantung dan sereal yang bisa tiba-tiba meningkatkan tekanan darah dan memicu kejang pembuluh darah berbahaya di otak. Mari bicara tentang niacin. 5. Niacin, vitamin kolesterol yang diam-diam meningkatkan tekanan darah dan membebani otak. Niacin, juga dikenal sebagai vitamin B3, sering dipuji sebagai cara alami untuk menurunkan kolesterol. Dijual dalam suplemen kesehatan jantung, terkandung dalam sereal, dan kadang diresepkan dokter. Tapi yang tak disadari kebanyakan orang di atas 60 tahun adalah bahwa niacin, terutama dalam dosis tinggi, bisa memicu perubahan tekanan darah mendadak, membebani jantung, dan menyempitkan pembuluh darah di otak, menciptakan situasi berbahaya untuk stroke. Saya tak akan lupa pada Bapak Budi Santoso, 82 tahun, pensiunan pegawai pos dari Jakarta. Ia datang menemui saya mengeluh tentang kemerahan hebat di wajah, jantungan di dada, dan gelombang pusing yang datang dan pergi setiap pagi. Istrinya mengira itu kecemasan. Anaknya mengira mungkin reaksi terhadap obat tekanan darah. Tapi yang kami temukan mengejutkan mereka semua. Budi telah minum suplemen sehat jantung yang dibelinya daring. Label depan mengatakan untuk kolesterol dan sirkulasi. Label belakang menunjukkan 1000 mg niacin per porsi, diminum 2 kali sehari. Itu lebih dari 60 kali jumlah harian yang direkomendasikan untuk lansia. Inilah yang terjadi di dalam tubuhnya. Setiap kali ia minum niacin, pembuluh darahnya melebar dengan cepat. Itulah mengapa ia merasa kemerahan dan hangat. Tapi tak lama kemudian, pembuluh itu akan menyempit kembali. Penyempitan itu meningkatkan tekanan darah, membebani jantungnya yang sudah menua, dan mengurangi aliran darah ke area kritis otak. Seiring waktu, pola tekanan menyelamati ini seperti palu pada kaca rapuh, dan hanya soal waktu sebelum sesuatu pecah. Budi mengalami serangan iskemik transien, TIA, sering disebut mini stroke. Lidahnya cadel selama 2 menit, lalu kembali. Ia mengira itu kebetulan, tapi saya harus memberitahunya kebenaran pahit. Regimen vitaminnya tak membantu jantung, melainkan merusak otaknya. Inilah sisi niacin yang tak dibicarakan. Dalam dosis tinggi, itu tak hanya menurunkan kolesterol, tapi bisa memicu fibrilasi atrium, meningkatkan resistensi insulin, dan menyempitkan arteri serebral, terutama pada orang di atas 65 tahun dengan tekanan darah tinggi atau kondisi jantung. Dan yang terburuk, Anda tak perlu resep untuk membelinya. Banyak lansia tanpa sadar minum suplemen dosis mega ini, berpikir mereka melakukan hal yang benar, tapi konsekuensinya bisa mengubah hidup. Stroke, masalah irama jantung, bahkan jatuh mendadak karena pusing. Budi kini sedang pulih, tak lagi minum niacin, dipantau ketat, dan untungnya tanpa kerusakan permanen. Tapi ia berkata, "Dok, saya hanya ingin hidup lebih lama. Saya tak tahu saya berjudi dengan otak saya." Jika Anda minum suplemen untuk jantung, baca labelnya. Cari niacin bebas kemerahan, niacin pelepasan waktu, atau apapun di atas 50 mg, dan bicara dengan dokter sebelum melanjutkan. Terkadang jantung dan otak tak sejalan soal vitamin. Dan sementara kita membahas pencegahan, tahukah Anda bahwa apa yang Anda makan di pagi hari mungkin melindungi otak lebih baik daripada pil manapun? Mari bicara tentang pilihan makanan paling aman dan cerdas yang mendukung otak dan bisa membantu Anda menghindari risiko stroke sama sekali. 6. Apa yang harus dimakan sebagai gantinya? Makanan yang memberi bahan bakar otak tanpa risiko stroke. Setelah semua yang kita bahas tentang bahaya tersembunyi, vitamin umum, Anda mungkin bertanya-tanya, apa yang tersisa? Apa yang aman? Kebenarannya, tubuh Anda tak dirancang untuk bergantung pada pil untuk nutrisi. Ia dibangun untuk berkembang dengan makanan asli, kaya nutrisi, alami, dan seimbang. Dan untuk lansia, makanan yang tepat bisa melindungi otak, menstabilkan tekanan darah, dan menurunkan risiko stroke jauh lebih aman daripada kebanyakan suplemen. Izinkan saya bercerita tentang Ibu Ani Susanti, 73 tahun, pensiunan kepala sekolah dari Bali. Ketika ia pertama kali menemui saya, ia memiliki laci penuh pil, multivitamin, vitamin B tambahan untuk energi, dosis tinggi D untuk tulang, niacin untuk kolesterol, E untuk jantung, dan segenggam lainnya. Saya melakukan segalanya dengan benar, Dok, katanya. Tapi tekanan darahnya naik.
Ia pusing di pagi hari, dan keseimbangannya terganggu. Kami meninjau setiap suplemen dan bersama-sama membersihkan kekacauan itu. Lalu kami membangun rencana, bukan dengan pil, tapi dengan piringnya. Sarapan menjadi sederhana. 1 telur rebus, setengah alpukat di atas roti gandum utuh, segenggam blueberry, dan segelas air suhu kamar. Kadang ia menambahkan beberapa kenari. Tak ada makanan olahan, tak ada sereal penuh vitamin, hanya makanan asli dengan nutrisi alami dalam bentuk yang bisa dipahami dan diserap tubuhnya. Dalam beberapa minggu, pusingnya hilang, tekanan darahnya membaik, energinya kembali, pikirannya terasa lebih jernih. Apa yang berubah bukan hanya apa yang ia makan, tapi bagaimana ia memberi bahan bakar otak dengan apa yang dimaksudkan alam. Anda lihat, otak Anda adalah organ hidup, bukan mesin yang bisa disetel dengan kapsul. Ia perlu hidrasi, bahan bakar konsisten, lemak sehat, dan pelepasan energi perlahan sepanjang hari. Cara terbaik untuk mendapatkannya? Sayuran hijau seperti bayam dan kol play untuk folat dan antioksidan, ikan berlemak seperti salmon untuk omega-3, beri untuk polifenol yang melindungi sel otak, kacang dan biji untuk vitamin E dan magnesium, biji-bijian utuh untuk menstabilkan gula darah dan meningkatkan aliran darah. Dan jika Anda masih tergoda oleh botol-botol di lorong suplemen, ingat ini, terlalu banyak hal baik, terutama soal vitamin, bisa diam-diam menjadi ancaman. Ibu Ani berkata kemudian, saya pikir pil-pil itu menjaga saya hidup, ternyata mereka memperlambat saya. Jadi, jika Anda serius ingin melindungi memori, keseimbangan, dan kemandirian Anda, mulailah dari makanan, bukan lemari obat. Dan sekarang, setelah mendengar kebenaran di balik 5 vitamin umum ini dan apa yang harus dimakan sebagai gantinya, Anda mungkin bertanya-tanya berapa banyak lansia yang tanpa sadar berjalan menuju stroke setiap pagi hanya dengan mengikuti saran yang mereka anggap aman. Tetap bersama saya, karena dalam pesan terakhir ini, saya akan mengungkap mengapa kesadaran, bukan lebih banyak pil, mungkin adalah obat paling kuat yang Anda miliki. Peringatan terakhir, kesadaran adalah obat yang menyelamatkan jiwa. Jika Anda sampai sejauh ini, Anda bukan sekadar orang yang penasaran tentang kesehatan. Anda adalah seseorang yang peduli melindungi pikiran, kemandirian, dan masa depan Anda. Dan saya ingin mengatakan sesuatu dengan jelas dan jujur, bukan pil yang Anda minum, tapi apa yang Anda pahami tentangnya yang paling penting. Saya telah menjadi dokter saraf selama lebih dari 3 dekade. Saya telah memegang tangan pasien setelah stroke, menyaksikan keluarga berjuang menyesuaikan diri dengan orang yang dicintai yang tak lagi bisa berbicara atau mengingat nama mereka. Saya juga menyaksikan orang-orang kuat dan mampu kehilangan segalanya, bukan karena mereka membuat satu kesalahan besar, tapi karena pilihan kecil yang diulang setiap hari, seringkali atas nama menjaga kesehatan. Vitamin yang kita bicarakan hari ini, D, E, B6, A, dan niacin, bukanlah jahat, tapi mereka kuat, dan itulah mengapa mereka membutuhkan hormat. Ketika Anda di atas 60 tahun, tubuh Anda tak memproses suplemen seperti saat berusia 30 tahun. Ginjal, hati, pembuluh darah Anda, semuanya menjadi lebih sensitif. Apa yang dulu tampak tak berbahaya kini bisa mengguncang keseimbangan, meningkatkan tekanan darah, mengganggu irama jantung, atau diam-diam merusak pembuluh di otak. Tragedinya, kebanyakan lansia minum vitamin ini dengan niat baik. Mereka ingin kuat untuk pasangan, ingin mengingat nama cucu, ingin terus mengemudi, berjalan, hidup dengan cara mereka sendiri. Itulah yang kita semua inginkan. Tapi jalan menuju masa depan itu bukan lebih banyak botol, melainkan lebih banyak kesadaran. Luangkan waktu untuk meninjau apa yang Anda minum, baca setiap label, tanya dokter Anda, dan yang terpenting, dengarkan tubuh Anda. Pusing di pagi hari, sakit kepala setelah suplemen, masalah keseimbangan atau memori, ini bukan sekadar penuaan. Ini bisa jadi tanda otak Anda sedang stres. Ingat, ini bukan soal ketakutan, ini soal kekuatan. Kekuatan untuk mencegah, kekuatan untuk bertanya, kekuatan untuk mengubah arah sebelum sesuatu yang tak bisa dibalik terjadi. Anda tak perlu melakukan ini sendirian. Bicara dengan orang yang Anda cintai, bagikan apa yang Anda pelajari, dan jika pesan ini membuka mata Anda, biarkan itu juga membuka mata orang lain. Pelajaran ini dimaksudkan untuk menginspirasi Anda hidup penuh dan autentik. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Luangkan waktu untuk merenung dan bagikan satu hal yang Anda pelajari dan rencanakan untuk diterapkan dalam hidup Anda sendiri.
Mari kita dukung satu sama lain dalam perjalanan menuju merangkul kebenaran ini. Jika Anda menikmati video ini, silakan tinggalkan komentar dengan 1. Jika tidak, jangan ragu untuk berkomentar dengan 0. Masukan Anda sangat berarti bagi kami. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan saluran YouTube kami untuk konten lebih lanjut seperti ini. Terima kasih telah menonton, dan semoga Anda hidup dengan cara Anda sendiri.